Shalom, selamat pagi adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan Yesus. Tidak terasa kita sudah masuk di tahun yang baru, yaitu tahun 2021. Dan maaf, baru minggu ini kita bisa ibadah secara online dalam ibadah remaja GKJW Jemaat Jember. Kiranya di tahun yang baru ini, adik-adik tetap semangat dalam beraktivitas, baik ketika sekolah, juga dalam ibadah yang harus kita lakukan secara online. Jangan lupa juga kita jaga kesehatan, olahraga yang rutin untuk meningkatkan imun, dan makan makanan yang sehat dan bergizi. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita memuji bersama dari Kidung Jemaat nomor 3, ayat yang ketiga dan yang keempat. Biar seluruh alam semesta memujimu, nama Tuhan. Marilah ibadah ini kita mulai dan masing-masing mengaku yang demikian. Bahwa pertolongan kita berasal dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi dan yang kesetiaannya kekal selamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai ibadah kita pada pagi hari ini. Amin. Firman yang mendasari ibadah remaja pada pagi hari ini tertulis dalam Mazmur 23, ayat yang kedua, yang demikian firman Tuhan. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, tahun ini seluruh dunia masih diselimuti oleh serangan virus corona yang ada di sekeliling kita. Tapi janganlah takut dan khawatir, karena Tuhan Yesus berjanji akan menyertai kita semua. Janjinya seperti sinar matahari yang selalu terbit di pagi hari. Kasih-Nya selalu baru. Mari kita pujikan janji-Mu seperti fajar. Kehidupan ini, jalan mana yang
Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan, karena segala kelemahan dan kekurangan kita. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Mulia, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas segala anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini, kami menghadap tahta kehadirat-Mu Tuhan. Kami mohon pengampunan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Ampuni kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Tolonglah kami Tuhan, mampukan kami untuk lebih dan lebih baik lagi. Perbarui hidup kami, sucikan hati kami, jadikan kami anak-anak Tuhan yang senantiasa hidup dalam kehendak-Mu saja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik kami undang untuk berdiri. Kita akan menerima sebuah berita anugerah yang tertulis di dalam Mazmur 23. Mazmur 23 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkat-Mu, itulah yang menghibur aku. Amin. Adik-adik kami persilahkan untuk duduk kembali. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Keluaran 7, ayat yang ke-14 sampai 25, yang akan disampaikan oleh Ibu Guru Injil kita, Resa Martaria. Tetapi sebelum marilah kita menyanyikan pujian Kasih-Nya Seperti Sungai. Adik-adik remaja yang dikasih Tuhan, kita persiapkan Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita, bacaan kita pada saat ini diambil dari Keluaran. Keluaran pada pasalnya yang ke-7, kita baca ayatnya yang ke-14 sampai 25. Keluaran di mana, Kak? Di Perjanjian Lama setelah Kejadian. Yuk, sebelum kita membaca, kita akan berdoa dulu, kita persiapkan hati kita. Mari kita berdoa. Ya Bapakku, pada saat ini kami sudah membuka hati kami, kiranya Engkau urapi setiap kami, agar kami bisa bersama-sama dengan saudara seiman kami, mengenal Engkau lebih dekat lagi ya Tuhanku. Melalui kesaksian firman Tuhan yang akan kami baca bersama-sama, yang akan kami renungkan bersama-sama.
Curahkan Roh Kudus yang akan membimbing kami sehingga kami mengerti firman Tuhan yang kami dengar tinggal dan hidup di dalam kami. Berkati setiap kami ya Tuhan, kiranya kami bisa menjadi saksi dimanapun kami berada. Kami siap untuk mendengarkan kebaikan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Engkau. Amin. Ya, pada saat ini kita akan membaca bersama-sama yang Kak Rere akan dibantu oleh saudara-saudara remaja. Dipersilahkan. Keluaran 7 ayat 14 sampai 25. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Fir'aun berkeras hati, ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Pergilah kepada Fir'aun pada waktu pagi. Pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil dengan memegang di tanganmu tongkatmu yang tadinya berubah menjadi ular. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan, Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu, sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Sebab itu, beginilah firman Tuhan. Dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini akan kupukul air yang di sungai Nil, dan air itu akan berubah menjadi darah. Dan ikan dalam sungai Nil akan mati, sehingga sungai Nil akan berbau busuk. Maka orang Mesir akan segan meminum air dari sungai Nil ini. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ambillah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas segala air orang Mesir, ke atas sungai, selokan, kolam, dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka, supaya semuanya menjadi darah, dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir, bahkan dalam wadah kayu dan wadah batu. Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang ada di sungai Nil, di depan mata Fir'aun dan pegawai-pegawainya, maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil, dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga hati Fir'aun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka. Keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Fir'aun berpaling, lalu masuk ke istananya, dan tidak mau memperhatikan hal itu juga. Tetapi semua orang Mesir menggali-gali di sekitar sungai Nil mencari air untuk diminum, sebab mereka tidak dapat meminum air sungai Nil. Demikianlah genap 7 hari berlalu setelah Tuhan menulahi sungai Nil. Amin. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau membaca, yang mau mendengar, yang mau menyimpannya di dalam hati. Terlebih, kita yang berbahagia adalah orang-orang yang mau melakukan kebaikan yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Shalom. Nah, ada di remaja yang kasih Tuhan, firman Tuhan pada saat ini, Kak Rere beri judul, Tuhan menjamin hidupku. Nah, Tuhan menjamin hidupku. Nah, saat Kak Rere masih sekolah SD, perkiraan kelas 3 atau kelas 4, Kak Rere masih ingat sekali bahwa ada suatu pelajaran di mana Kak Rere diingatkan nih, terdapat 3 barang bebas. Kalau kita kenal sekarang dalam pelajaran ekonomi ya, ada 3 barang bebas pada zaman dahulu, yaitu udara, air, dan tanah. Itu dulu. Pada saat Kak Rere kecil, air sangat berlimpah. Udara masih sangat segar-segarnya dan tanah sangat subur.
Ternyata pada saat ini sekarang sudah sangat berbeda. Air pun menjadi barang yang langka. Ya karena kalian tahu, tempat untuk menampung air saat terjatuh ke bumi saat hujan sudah sangat berkurang. Begitupun juga dengan udara. Udara juga pada saat ini merupakan barang yang langka. Loh, kok bisa barang yang langka, Kak? Wong saya aja masih bisa menghirup napas. Udara yang segar, udara yang tidak tercemar polusi, itu merupakan barang yang sangat langka. Dulu Kak Rere masih merasakan menghirup udara yang murni dari pepohonan-pepohonan yang masih rindang, yang masih banyak. Ya kalian pasti saat ini sudah tahu bahwa polusi udara di sekitar kita pun semakin meningkat, tetapi tidak diimbangi oleh keberadaan pohon yang semakin lama, semakin hari semakin berkurang. Atau kalian pernah mendengar sesuatu ilmu seperti ini, bahwa ternyata penyumbang oksigen bukan hanya pohon, tetapi plankton yang ada di laut yang juga menyumbangkan oksigen. Jadi ya sudah, saat pohon habis kita masih bisa bernafas. Tidak seperti itu. Ya walaupun begitu adanya pun jangan abaikan ya lingkungan di sekitar kita. Saat ini mari kita berfokus kepada air. Sama dengan bacaan kita. Kalau kita merunut kehidupan kita pada saat ini, kalian pasti sering sekali mendengar bahwa saat ini pencemaran air karena limbah rumah tangga maupun limbah pabrik banyak terjadi di mana-mana. Hal ini pun juga membawa dampak negatif tidak hanya bagi manusia, tetapi juga untuk lingkungan di sekitar kita. Kita sekarang bisa membayangkan bahwa saudara-saudara kita yang lain sangat merasakan betapa sulitnya mendapatkan air bersih yang juga menjadi sumber kehidupan apabila pencemaran air terus terjadi di mana-mana. Nah, adik-adik yang kasih Tuhan, bacaan kita pada saat ini pun menceritakan kepada kita tentang tulah yang menimpa bangsa Mesir. Karena Firaun menolak untuk mengakui kedaulatan Allah Israel dan membebaskan bangsa Israel untuk beribadah. Maka itulah Allah menjatuhkan tulah yang pertama kepada bangsa Mesir melalui Musa dan Harun. Pada ayat yang ke-19, Kak Rere bacakan ya. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ambillah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas segala air orang Mesir, ke atas sungai, selokan, kolam, dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka, supaya semuanya menjadi darah, dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir, bahkan dalam wadah kayu dan wadah batu. Melalui tongkat Musa dan tongkat Harun, air di sungai Nil dan di seluruh wilayah bangsa Mesir berubah menjadi darah. Gimana sih bau darah? Kalau kalian pernah melihat darah tercucur ataupun pernah membaui, rasanya gimana? Nggak perlu darah manusia, darah hewan aja, ikan, ayam, rasanya pasti amis. Nah, ayo, saat ini siapa yang ingat apa saja tulah yang diberikan Allah kepada bangsa Mesir? Ada berapa? Ya, catat ya dalam buku tugas, nanti diserahkan ke Bu Endah dan Kak Rere. Di sini Kak Rere akan bersama-sama mengajak kalian untuk melihat jumlah tulah-tulah yang terjadi di bangsa Mesir. Yang pertama, air menjadi darah. Yang kedua, katak memenuhi semua penjuru Mesir. Yang ketiga, debu di Mesir berubah menjadi nyamuk. Yang keempat, ribuan lalat pikat bermunculan dan memenuhi semua penjuru Mesir kecuali tempat yang dihuni bangsa Israel. Yang kelima, munculnya
penyakit sampar pada semua ternak di Mesir. Yang keenam, munculnya barah atau bisul pada manusia, juga binatang yang ada di Mesir. Yang ketujuh, munculnya hujan es yang disertai dengan api. Yang kedelapan, munculnya belalang yang banyak dan menghabiskan semua tumbuhan di wilayah Mesir. Yang kesembilan, Mesir menjadi gelap gulita selama 3 hari penuh. Terakhir, semua anak sulung yang ada di Mesir mati. Nah, adik-adik yang kasih Tuhan, penduduk bangsa Mesir, saat mereka merasakan tulah yang pertama, mereka pastinya kekurangan air bersih. Sehingga mereka harus mencari di tempat lain. Mereka harus menggali tanah untuk mencari air, tetapi ternyata sulit sekali mereka temukan. Ikan-ikan di Sungai Nil pun juga menjadi mati, sehingga menimbulkan bau busuk tercium di mana-mana. Dampak tulah air menjadi darah ini loh, sangat menyulitkan bagi penduduk atau bangsa Mesir. Kita dapat membayangkan betapa kesulitan para penduduk bangsa Mesir ketika air yang mereka miliki berubah menjadi darah. Adik-adik membayangkan nggak mandi dengan darah? Memakai darah? Nggak mungkin, nggak mau, mending aku nggak mandi. Mau nggak minum pakai darah? Nggak mau, mending saya nggak minum. Nah, bagaimanapun air menjadi sesuatu yang sangat penting untuk menunjang kehidupan. Tidak hanya untuk bangsa Mesir, tetapi untuk seluruh kehidupan dimanapun. Tanpa air, maka makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup. Seringkali kita selalu mendengar tentang hal-hal yang berkaitan seperti Kak Rere tadi sebutkan, pencemaran air karena limbah. Banyak limbah yang dapat mencemari air. Limbah apa ya? Ya tadi yang sudah Kak Rere sebutkan, limbah rumah tangga ataupun limbah pabrik. Yuk, hal paling sederhana mungkin yang dapat kita lakukan adalah mencegah pencemaran air, adalah mengawalinya dengan menjaga air dari pencemaran limbah rumah tangga. Kita mengurangi bahan-bahan kimia, kita juga bisa meminimalisir penggunaan air sehingga tidak terbuang sia-sia. Walaupun pada saat ini kalian sudah atau masih berada dalam situasi menjadi tanggung jawab orang tua, tetapi kalian juga harus bertanggung jawab terhadap diri kalian sendiri. Maka dari itu, jangan egois ya, jangan egois bahwa kehidupan kita ini tidak hanya kita saja yang hidup, tetapi juga orang lain. Air kita sadari juga menjadi sumber kehidupan bagi manusia. Ketika air itu tercemar, maka air juga membahayakan kesehatan yang lain yang nantinya pasti akan lari ke kita. Kalau kalian lihat tayangan seperti tayangan-tayangan yang bencana, kita lihat seperti air meluap di Manado, di mana banyak sampah yang dibuang ke laut, alam mengembalikannya. Ada video seperti itu. Jadi mari kita menabur apa yang baik sehingga kita menuai juga dengan yang baik. Dengan demikian kita bisa menjadi sosok yang lebih bijaksana, khususnya dalam penggunaan air agar tidak terbuang percuma. Adik-adik remaja, mari kita hidupi dan bagikan kebaikan Tuhan dalam Mazmur 23 ayat yang kedua. Yuk kita buka Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang kedua. Di situ ada satu ayat saja, tetapi kita akan membaca dengan satu syarat bahwa kata aku diganti dengan nama kalian masing-masing. Oke? Kata aku dalam bacaan Mazmur 23 ayat 2 diganti dengan nama kalian masing-masing. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3.
Ia membaringkan Rere di padang yang berumput hijau. Ia membimbing Rere ke air yang tenang. Amin. Kita semua sudah mendapatkan janji terbaik dari Tuhan. Yuk kita bergerak aktif agar janji Tuhan kepada kita semua, kepada saya dan kepada adik-adik juga dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan egois, jangan mikir enaknya sendiri, karena itulah yang diinginkan Tuhan, agar kita bergerak aktif, peduli kepada sesama. Jangan takut kekurangan, karena Tuhan menjamin hidupku. Ku siapa? Aku dan kamu. Selamat berbagi, selamat menunjukkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan adik-adik remaja setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan orang percaya. Yang demikian, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik disilakan untuk duduk kembali. Adik-adik dikasih Tuhan, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Yuk, doa secara tulus dan benar di hadapan Tuhan, benar-benar menutup mata, menundukkan kepala, dan marilah kita berdoa, yang nantinya akan kita akhiri dengan lagu doa Bapa Kami. Mari kita berdoa. Tuhanku yang maha hebat, yang maha kasih, kami percaya Tuhan bahwa kehidupan kami akan selalu berada dalam penyertaan Tuhan, sehingga pada saat ini Engkau membuka hati kami agar kami bisa bersama-sama belajar banyak hal tentang kehidupan kami, melalui firman yang telah kami dengarkan bersama-sama. Mari Tuhan bersamai setiap kami, adik-adik remaja yang selalu setia untuk mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Pada saat ini Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami, keluarga kami, yang mungkin ada dan merasakan sesuatu yang tidak baik. Keluarga kami yang sedang sakit, Tuhan sertai sehingga Tuhan memberikan kekuatan kepada keluarga kami yang sedang sakit. Tuhan berikan kemampuan untuk mau sembuh melalui makanan dan minuman dan perhatian dari keluarga. Tentunya kami Tuhan sebagai anak, kami menginginkan orang tua kami, saudara kami mendapatkan kesembuhan. Tuhan berkati juga kehidupan kami. Kami yang masih menjalani pendidikan via online-nya Tuhan, membosankan bagi kami untuk tidak bertemu dengan teman-teman kami. Kurang greget rasanya saat kami hanya diam di satu ruangan dan mendengarkan, ataupun kami masih benar-benar tidak mengetahui apa yang guru ajarkan kepada kami. Mari Tuhan bersamai setiap kami agar roh malas, sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan kami Tuhan hilangkan, Tuhan gantikan dengan Roh Kudus yang akan selalu membantu kami.
agar kami bisa bertanggung jawab dengan pelajaran yang kami terima. Tuhan, cita-cita kami untuk masa depan kami Tuhan juga mendengarkan. Sehingga pada saat ini pun kami Tuhan tuntun agar kami bisa memperbaiki kualitas kehidupan kami, agar kami bisa meningkatkan skill kami, agar kami bisa mencapai ataupun menggapai cita-cita yang kami inginkan di dalam kehidupan kami, tentunya seturut dengan kehendak Tuhan. Pada saat ini pun ya Tuhan, berkati setiap proses kami, baik kami yang pada saat ini juga mengikuti katekisasi calon sidi, Tuhan sertai kami agar kami sebagai adik-adik remaja bertanggung jawab dalam iman kami, tidak hanya sekedar ikut dan kemudian hilang, tetapi pengajaran-pengajaran yang kami dengarkan merasuk di dalam kehidupan iman kami. Pada saat ini pun ya Tuhan, kami juga akan mengakhiri ibadat kami pada saat ini. Terima kasih telah menyertai kami sepanjang ibadat ini, sehingga kami bisa menyaksikan kebaikan Tuhan melalui peribadatan pada saat ini. Berkati kami ya Tuhan, adik-adik remaja yang selalu berjuang untuk mendapatkan hidup yang terjamin bersama dengan Engkau. Dan pada saat ini ya Tuhan, doa kami akan kami tutup dengan doa Bapa kami yang akan kami lakukan pada saat ini. Tuhan Yesus telah memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, dan berkat yang melimpah. Mari kita bersyukur bersama-sama dan dengan sukacita di hati. Kita berikan persembahan yang sudah kita persiapkan buat Tuhan. Dengan diiringi pujian dari Kidung Ria nomor 91, Sungai Sukacitamu. Aku suka cinta.
Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab semua sukacitamu ada dalammu. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikut umur Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, katanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mari adik-adik kita berdoa. Dengan segala kerendahan hati, kami menghadap tahta kehadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur atas berkat yang Engkau berikan. Terima kasih Tuhan, jikalau pada pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk mengucap syukur dengan mengaturkan persembahan. Ajari kami untuk memberikan persembahan terbaik bagi Tuhan. Berkati persembahan kami, sehingga menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam Putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan Yesus, ibadah remaja online pagi ini akan segera berakhir. Akan tetapi ada sebuah berita pengutusan untuk kita semua, yaitu dari Pengkhotbah 11. Pengkhotbah 11 ayat yang ke-16, dari Pengkhotbah 11 ayat yang ke-6 sampai 8a, yang demikian firman Tuhan. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Terang itu menyenangkan, dan melihat matahari itu baik bagi mata. Oleh sebab itu, jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersuka cita di dalamnya. Tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap, karena banyak jumlahnya. Amin. Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Tetap semangat dalam melayani Tuhan dan sesama. Dan yakinlah bahwa Tuhan senantiasa memimpin langkah hidup kita hari demi hari. Dan jangan lupa kita menceritakan kasih Allah itu kepada semua orang. Marilah adik-adik, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 407, Tuhan Kau Gembala Kami. Tuhan Yesus
Ya, mari kita menerima berkat Tuhan melalui hambanya, sehingga kalian punya kekuatan penuh, semangat penuh untuk menghadapi masa depan kalian yang penuh dengan harapan. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia ya datangnya dari Allah Bapa Sang Pencipta, Yesus Kristus Sang Penebus, dan Roh Kudus Sang Pembimbing, kiranya menyertai setiap kami, remaja yang sangat merindukan kebaikan Tuhan. Kiranya semangat kami, harapan kami terjamin oleh Tuhan. Dimulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera. Havenyu shalom aleichem, havenyu shalom aleichem, havenyu shalom aleichem, havenyu shalom aleichem. Selamat hari Minggu. Tetap semangat, jaga kesehatan, tetaplah berdoa. Tuhan Yesus memberkati.